Ternyata ketika saya baca di berbagai media sosial, ternyata banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru itu yang mengeluhkan karena mendapatkan UKT yang besar. Kalau kalian merasa keberatan dengan UKT yang kalian dapatkan, dengan berbagai pertimbangan yang sudah kalian masukkan, solusinya yang pertama tuh sekalian. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sakti di channel Eksporter Muda Indonesia. Kapan hari ada siswa di mana anak didik kami ya yang keterima di salah satu PTN, di salah satu universitas negeri, dan mengeluhkan terkait UKT yang ternyata dia dapat UKT yang cukup besar lah ukurannya, karena dari segi penghasilan orang tua dia sebagai tukang ya, tukang bangunan, orang tuanya sebagai tukang bangunan, tapi UKT-nya itu cukup relatif besar untuk ukurannya. Kita bahas terkait UKT ini ke depannya teman-teman sekalian. Ternyata ketika saya baca di berbagai media sosial, ternyata banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru itu yang mengeluhkan karena mendapatkan UKT yang besar. Mereka sudah berjuang untuk lolos SNBP dengan berbagai cara, terus ada juga yang berjuang untuk lolos di SNBT dengan berbagai cara, ikut bimbel, latihan soal dan sebagainya, dan keterima jalur SNBP dan SNBT. Namun mereka terhenti ya, sedikit kaget dan terhenti ketika pengumuman UKT diumumkan. Ternyata UKT yang diumumkan jauh di atas kemampuannya. Sebenarnya UKT itu apa sih? Jadi saya jelaskan sekilas aja. Jadi UKT itu adalah uang kuliah tunggal yang biasanya dibagi menjadi 8 golongan, bergantung pendapatan orang tua, bergantung ekonomi orang tua. Jadi UKT ini ditentukan dari penghasilan dan pendapatan orang tua, dimana ketika daftar ulang di input pendapatan orang tua berapa, kilometer yang dipakai setiap bulannya berapa, dari situ terus betul rumah, dari situ pihak kampus akan menentukan dia UKT golongan berapa. Nah, jadi UKT ini per semester ya, atau per 6 bulan, uang semester lah, gampangnya uang semester yang berdasarkan golongan. Nah, jadi kalau SNBP, SNBT itu berdasarkan gaji orang tuanya gajinya berapa pendapatan orang tuanya, maka diakumulasi, muncullah UKT. Dan yang dikeluhkan teman-teman sekalian, ternyata banyak saya baca di berbagai media sosial, itu banyak mahasiswa yang mengeluhkan terkait UKT yang tidak sesuai menurut mereka, sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Kita bahas dulu untuk UKT 1, UKT 2 itu berapa, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi UKT yang pertama, UKT 1 ini untuk orang tua yang penghasilannya di bawah 500.000 ya, UKT 1. Terus berapa UKT 1? UKT 1 itu nilainya itu sekitar antara 500.000 ya, UKT 1. Terus UKT 2 itu berkisar 500 sampai 1 juta, di mana UKT 2 ini diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan kisaran 500.000 sampai 2 juta per bulan. Jadi dia dapat UKT 1, UKT 2, di mana UKT 2 ini nilainya itu 500 sampai 2 juta bagi orang tua yang berpenghasilan 500 sampai 2 juta per bulan. Kemudian ada kelompok UKT 3 ya, di mana kelompok 3 ini penghasilannya 2 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah per bulan. Jadi kelompok 3 ini bagi orang tua yang memiliki pendapatan 2 juta sampai 3 juta setengah per bulannya dikenai UKT 3, yaitu berkisar 1 juta sampai 2 juta setengah. Jadi UKT 3 itu 1 juta sampai 2 juta setengah. Terus UKT 4 2,5 sampai 3,5. UKT 5 3,5 sampai 5 juta. UKT 6 5 juta sampai 10 juta. UKT 7 10 juta sampai 20 juta. Terus UKT 8 di atas 20 juta. Biasanya UKT 8 ini di kedokteran ya. Nah, terkait UKT ini teman sekalian, sebenarnya ini setiap universitas pasti berbeda-beda ya. UKT-nya berbeda-beda. UKT 2 di PTN ini mungkin beda dengan PTN yang sana. Cuma yang cukup disayangkan, banyak keluhan-keluhan mahasiswa baru di mana penghasilan orang tuanya itu berkisar 2 juta sampai 3 juta setengah
yang harusnya mendapatkan UKT 3 dengan jumlah UKT 3 1 juta sampai 2,5 juta justru mendapatkan UKT 5, yaitu kemarin itu dia mendapatkan UKT 5 sebesar 4,5 juta per semesternya. Padahal orang tuanya ketika saya tanya-tanya ya, orang tuanya berpendapatan kisarannya setiap bulannya itu 2 jutaan. Berarti kan kalau 2 jutaan itu kelompok 3 ya, harusnya dia mendapatkan UKT 3. Nah, tapi kembali lagi itu kebijakan kampus. Bagaimana solusinya? Nah, bagi teman-teman mahasiswa baru yang kalian merasa keberatan dengan UKT kalian dan sesuai, yang pastinya sesuai ya, artinya kalian tidak memanipulasi pendapatan orang tua dan sebagainya. Kalau kalian merasa keberatan dengan UKT yang kalian dapatkan dengan berbagai pertimbangan yang sudah kalian masukkan, gaji orang tua yang mungkin kisarannya di bawah 3 juta, terus foto rumah, terus kilometer yang sudah kalian masukkan setiap bulannya, dan ternyata kalian mendapatkan UKT yang di atas kemampuannya itu atau mendapatkan UKT 5, solusinya yang pertama tuh sekalian, kalian datang ke kampus yang dituju ya, ke kampus kalian yang sudah, di mana kalian sudah terdaftar di sana. Kalian yang pertama nggak apa-apa aktif dulu semester satunya, ikut semester 1 sambil lalu kalian menghadap kajurnya ya, konsultasi ke kajurnya. Ya nggak apa-apa, kalian harus aktif, kalian harus tidak diam ya, karena ini terkait kemampuan orang tua kalian dalam membayar UKT ya, karena kuliah ini tidak hanya UKT, ada biaya bulanan buat kalian yang mungkin ngekos di sana, biaya buku, terus biaya kehidupan yang harus kalian penuhi. Maka paling tidak kalian membantu untuk biaya UKT-nya ini biar lebih kecil dapatnya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi saran saya bagi teman-teman yang merasa keberatan dengan UKT-nya yang cukup besar ya, orang tua kalian pendapatannya mungkin tidak seberapa, seperti yang kemarin saya ceritakan, dia tukang bangunan, pendapatannya di bawah 3 juta per bulan, dia malah mendapatkan UKT 5 yang mana 4,5 juta. Dia harus kesana kemari mencari untuk menyelesaikan, karena hari ini adalah hari terakhir pembayaran UKT. Nah, saya sarankan nanti ketika sudah kuliah nggak apa-apa ngikuti dulu, karena UKT pertama sudah terbayarkan. Nanti ketika masuk tidak hanya diam, tapi datangi kajurnya ya, datangi kajurnya, konsultasi di sana. Nanti ada juga dosen pembimbing akademiknya juga, datangi DPA-nya, konsultasi di situ. Pak, saya mau konsultasi, ini kan orang tua saya keadaannya seperti ini, saya sudah seperti ini, saya diterima itu jalur UTBK, boleh nggak kalau misalkan saya mengajukan UKT-nya lebih rendah lagi, yang harusnya saya UKT 3, UKT 5, paling nggak bisa turun sampai UKT 3. Nah, jadi teman-teman jangan diem ya, kalau memang dilihat kemampuan dari segi kemampuan orang tua itu kurang maksimal dalam membayar UKT tersebut. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, mungkin itu solusi ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, karena saya juga dari keluarga yang memang membutuhkan UKT 0 kalau saya dulu ketika mahasiswa, dan alhamdulillah diterima jalur beasiswa bidik misi. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang sudah daftar ulang keterima di PTN, selamat dan sudah membayar UKT-nya, dan yang merasa keberatan dengan UKT itu silakan lapor, datang ke dosen pembimbing akademiknya, terus kemudian datang ke kajurnya, curhat di sana dan keluhkan semuanya. Insya Allah akan mendapatkan solusi, pasti akan diberikan solusi sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Fitri Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.